Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komala dengan NIM R04200035. Di sini saya akan melakukan praktik injeksi, yaitu injeksi subkutan. Yang pertama adalah siapkan alat-alat yang akan digunakan, sabun dan lap kering, masker dan sarung tangan, squid dan jarum suntik sesuai dengan kebutuhan, serta swab alkohol, obat yang akan digunakan, dan bak instrumen kecil. Perlak dan bengkok. Tempat sampah, benda tajam atau safety box, dan juga ada tempat sampah infeksius. Dan di sini juga saya menggunakan media spons serta alat untuk pendokumentasian, yaitu buku pendokumentasian dan pulpen. Langkah kedua adalah mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun di air mengalir. Lalu dikeringkan. Kemudian gunakan alat perlindungan diri, di antaranya masker dan sarung tangan. Kemudian setelah ini adalah mempersiapkan obat yang akan digunakan berdasarkan 8 prinsip benar. Yang pertama adalah benar pasien, yaitu pastikan pasien benar dengan menyampaikan pertanyaan terbuka meliputi nama dan tanggal lahir pasien. Permisi Bu, namanya siapa Bu? Ibu A. Tanggal lahir Ibu berapa Bu? 18 Agustus 1999 ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian adalah benar obat, yaitu benar obat yang akan digunakan ya berdasarkan advis dokter atau anjuran dokter, dan pastikan tanggal expirednya jangan sampai kadaluarsa. Kemudian adalah benar dosis ya. Pastikan dosis yang diberikan adalah benar ya atau sesuai dengan anjuran dokter. Ya, perhatikan miligram atau gramnya. Jangan sampai overdosis atau kelebihan dosis karena itu sangat membahayakan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah benar waktu, yaitu benar frekuensi pemberian obat, misal tiap 6 jam, tiap 8 jam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah benar rute, yaitu benar pemberian injeksi, misal saya menggunakan injeksi subkutan, seperti itu. Kemudian adalah benar informasi, jadi perawat, bidan, atau tenaga medis lainnya menyampaikan informasi mengenai obat secara rinci dan jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian selanjutnya adalah benar respon. Jadi pastikan ya, respon yang diberikan adalah sesuai dengan harapan dokter. Misal itu saat diberikan obat pereda nyeri tapi pasien malah merasakan mual, muntah dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang tidak diharapkan oleh dokter. Nah, kemudian selanjutnya adalah benar dokumentasi. Benar dokumentasi di sini adalah benar pendokumentasian pemberian obat meliputi nama obat, dosis, waktu pemberian, rute pemberian, ya, dan lain sebagainya. Dan pastikan dalam pemberian obat ini dilakukan dokumentasi, ya, dan dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali 8 prinsip ini dengan tenaga medis yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemberian obat. Seperti itu. Baik, kita siapkan saja obatnya langsung. Ya, di sini sudah saya siapkan.
kita ketuk-ketukkan ya. Kemudian kita tutup kembali ya. Obat sudah siap. Selanjutnya adalah menyapa pasien dan memperkenalkan diri. Selamat sore Ibu, perkenalkan Ibu, saya Bidan Komala yang bertugas pada sore hari ini ya Bu ya. Oke. Kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur yang akan dilakukan. Baik Bu, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan injeksi insulin ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan cairan insulin ke dalam tubuh Ibu ya Bu ya, yang bermanfaat nanti untuk mengontrol gula darah Ibu ya Bu ya. Oke. Nah, nanti prosedurnya adalah akan dilakukan injeksi atau penyuntikan cairan insulin ke dalam tubuh Ibu ya Bu ya, yaitu di lengan atas Ibu ya Bu ya. Nanti kemiringannya itu sekitar 45 derajat ya Bu ya. Oke. Kemudian menanyakan kesediaan dan melakukan evaluasi singkat mengenai kondisi pasien. Oke. Ya Bu, berdasarkan penjelasan yang tadi saya katakan kepada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukannya insulin ini? Ya Bu, untuk dilakukan injeksi insulin ini. Ya, oke Bu. Ya, berdasarkan evaluasi saya mengenai kondisi Ibu ya. Ibu ini alhamdulillah kondisinya baik ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu tidak pusing ya Bu ya. Oke, alhamdulillah baik. Oke, berarti apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan injeksi insulin ini? Sudah siap? Oke, baik Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mendekatkan alat-alat yang akan digunakan ke dekat pasien ya. Oke. Kemudian kita mempersiapkan posisi pasien sesuai dengan tempat yang akan dilakukan penyuntikan ya. Yang pertama, apabila pada tempat tidur pasien tidak terdapat perlak, pengalas seperti itu, maka kita berikan perlak atau pengalas. Mohon maaf ya Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan spons sebagai medianya. Ya. Yang ini, yang kuning-kuning ini merupakan area otot. Kemudian bebaskan area yang akan disuntik ya, dari lesi, kekakuan, peradangan, infeksi dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan sarung tangan. Kita sudah menggunakan sarung tangan. Oke, kemudian lakukan desinfeksi ya menggunakan suap alkohol ya. Menggunakan tangan yang tidak dominan ya, dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Serta serta ibu jari ya. Diarahkan satu arah seperti ini atau diputar dari dalam, dari tengah ke luar ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita coba saja. Maaf ya Bu. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan injeksi ya. Yang pertama adalah gunakan ibu jari dan telunjuk untuk meregangkan area yang akan disuntik. Ya. Apabila pada bayi itu masih tidak memiliki otot ya, jadi kita lakukan mencubit ringan untuk mendapatkan ototnya. Ya. Setelah itu kita buka penutup split menggunakan one hand technique atau teknik satu tangan. Oke. Kemudian kita suntikan dengan sudut 45 derajat. Mari Bu, silakan tarik nafas. Oke. Kemudian setelah ini kita lakukan aspirasi untuk mengecek lokasi penyuntikan yang kita lakukan. Apabila lokasi penyuntikannya salah, maka saat dilakukan aspirasi ini akan keluar darah
Namun apabila benar tidak akan keluar darah. Kita lakukan aspirasi menggunakan tangan dominan. Ya, tidak ada darahnya berarti benar. Kemudian kita lakukan injeksi dengan cara menekan piston ya, secara perlahan untuk memasukkan semua obat ke dalam tubuh pasien. Kemudian kita tarik jarum dan spuit secara bersamaan. Ya. Kemudian kita tap menggunakan swab alkohol yang tadi, ya, menggunakan tangan yang tidak dominan seperti ini. Oke. Kemudian kita menutup kembali jarum suntiknya dengan menutup piston tadi. Oke. Ya. Oke, Bu. Boleh dipegang? Oh, tidak usah, Bu. Oke. Kalau begitu saya buang saja ya, Bu ya. Kemudian setelah ini adalah melakukan evaluasi, di mana di dalamnya itu terdiri dari membereskan kembali pasien dan melakukan evaluasi setelah dilakukannya injeksi ini. Kemudian berpamitan kepada pasien. Ya, Bu, alhamdulillah sudah dilakukan injeksi insulin ini, Bu. Bagaimana, Ibu, perasaannya? Alhamdulillah sudah lega ya, Bu ya. Oke, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya. Tetap menjaga kesehatan ya, Bu ya. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, saya tarik dulu ya, Bu ya, relaknya. Kemudian adalah membereskan alat-alat, yaitu meletakkan bekas suntikan ini ke dalam bak sampah safety box ya, dengan cara membuka ininya, jarum suntiknya. Ini sebagai tanda bahwa jarum suntik ini telah digunakan. Kemudian kita letakkan atau kita buang swab alkohol ini ke dalam tempat sampah infeksius ya. Lalu bengkok dan bak instrumen kecil kita larutkan atau kita rendam dan kita larutkan di cairan klorin untuk membunuh kuman-kumannya. Selanjutnya adalah melepas alat perlindungan diri, diantaranya sarung tangan dan masker. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir dengan 6 langkah. Kemudian dikeringkan. Setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian di sini adalah meliputi yang tadi ya, pemberian obat ya, apa obat yang diberikan, terus dosis obat yang diberikan, kemudian rute pemberiannya seperti apa, kemudian waktu pemberiannya kapan, dan respons pasien. Nah, dalam pendokumentasian ini harus bisa dibaca oleh 2 orang tenaga medis lainnya. Ya, seperti itu. Oke, sudah sekian responsi injeksi subkutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.